Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube Rohmain Channel. Mohon di like, subscribe, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di bawah, timbang dengar suaranya doang, udah kayak memedik. Semua jamaah subuh Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pagi ini di puasa yang ke-20, Lebaran udah enggak lagi. Sampai waya gini puasa romannya yang kita kerjai belum dapat nikmatnya, benar apa benar? Tapi kita tetap berharap bahwa puasa yang kita jalani sampai dengan hari ini dan telah kita lewati, Allah memberikan keridhaan untuk kita semuanya. Sebab urusan puasa itu emang hampir seluruh agama punya. Bukan cuma punya kita doangan. Saudara kita umat Kristiani punya puasa. Kalau umat Kristiani itu puasanya kagak makan apapun, tapi boleh minum. Kalau orang Hindu itu puasanya itu ada puasa orang Hindu itu disebut puasa Sarwawitri. Puasa yang kudu puasa 36 jam. Dia kagak boleh makan, kagak boleh minum, kagak boleh ngomong, kagak boleh uget. Ada lagi saudara kita orang Buddha itu puasanya, dia itu mulain puasa kalau udah roman-romannya rada penter. Jadi kalau matahari udah di atas kepala udah mulain dah tuh puasa. Kadang agak minum. Sehingga puasa itu emang jadi alat untuk pendidikan rohani kita. Sampai-sampai Nabi itu ngomong, ada di dalam kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah, "Lau ya'lamun nasu ma fi Ramadan", kalau seandainya orang itu tahu tentang keutamaan, keistimewaan puasa di bulan Ramadan, karena di Ramadan itu minal yumni wal barokah, di mana orang banyak keuntungan dan banyak keberkahan di dalamnya. Ayyakuna halan kamilan. Pengennya kalau emang itu kita pada tahu semua tentang keberkahan dan keuntungan puasa Ramadan, satu tahun itu dijadiin Ramadan seluruhnya. Mau tiap tahun setahun itu puasa, mau kagak? Orang sini emang sergap urusan ibadah. Alhamdulillah. Makanya
Jangan sampai kita sia-siain Ramadan di tahun ini, biar ada keuntungan yang bisa kita dapatkan. Tapi ada, Pak, orang-orang yang ngedapetin Ramadan malah kagak punya keuntungan walaupun dia ada di dalam bulan Ramadan. Ini romannya rada-rada ngeri nih. Jangan-jangan kita ada di dalamnya. Siapa orang-orang yang kagak dapat keuntungan di saat dia ada di bulan Ramadan? Yang pertama itu orang manala minhu ni'matan fi ibadatihi. Itu orang kagak dapat pisan nikmat ibadah di saat ada di Ramadan. Puasa mah puasa, cuman kagak ngerasain enaknya. Terawih mah terawih, cuman kagak ngedapetin enaknya. Baca Quran mah baca Quran, tapi kagak dapet enaknya. Jangan-jangan kita ada di situ tuh. Tapi kalau orang sini mah kalau dilihat dari muka, romannya udah ngedapetin nikmat ibadah. Alhamdulillah. Karena dari mukanya muka sabar semuanya. Sabar digentak-gentak bininya kalimat. Ini yang kudu kita ingat. Pertama tuh jangan-jangan kita kurang mendapat kenikmatan di saat ada di bulan Ramadan. Karena orang yang tidak dapat nikmat ibadah di saat ada di Ramadan termasuk orang-orang yang tidak mendapat keuntungan. Makanya Ramadan itu harus dijadikan seakan-akan Ramadan itu Ramadan yang terakhir buat kita, Pak. Jadi kita rada semangat. Ini makin kemari, bukannya malah makin tinggi semangat kita. Makin kemari, malah semakin lemah rasa keinginan kita untuk dekat kepada Allah. Betul apa betul? Mana buktinya? Awal-awal doang masjid musolah pada penuh. Sekarang pada ngerontogin. Barisan pada hilang. Pada maju semua. Banyaknya ada di luar semua. Padahal di 10 terakhir Ramadan itu kesempatan untuk kita memperbanyak cinta kita kepada Allah. Karena Lailatul Qadar itu hanya bisa dijemput dengan cinta. Cinta kepada siapa? Cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang-orang yang beriman, alladzina amanu asyadda hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu begitu kuat cintanya kepada Allah. Tapi bukan cuma dengan modal cinta doangan. Cinta pun harus dibuktikan. Buktinya dengan apa? Di saat kita puasa, puasa kita hanya untuk Allah. Di saat kita terawih, terawih kita hanya untuk Allah. Di saat kita baca Quran, kita enggak pengen dipandang oleh manusia. Hanya untuk mencari Allah dan untuk Allah bacaan Al-Quran kita. Enggak cukup juga dengan itu. Cinta harus
diiringi dengan taat yang sempurna kepada Allah. Manusia itu dikatakan manusia beriman tidak hanya sekedar mengatakan cintanya kepada Allah, tapi harus diiringi dengan banyak taatnya. Dibuktikan dengan taat yang tinggi. Ramadan mengajarkan cinta dan taat yang sesungguhnya hanya kepada Allah alamin. Pak, kalau saya boleh nanya, ini kira-kira ada bedanya kagak kita ada di bukan bulan puasa sama di bulan puasa? Ada bedanya apa kagak? Banyak ya. Kalau kita di Ramadan pastinya puasa. Di luar bulan Ramadan puasa apa kagak? Yang taat sunnah Rasul dia ngikutin puasa-puasa sunnah. Benar apa benar? Kalau ada orang yang diberikan kesempatan di Ramadan, tapi ibadahnya sama aja di luar bulan Ramadan, ini termasuk orang yang kagak punya keuntungan di bulan Ramadan. Jadi kalau di luar bulan Ramadan, ibadah kita cuma sekedar kita ngerjain yang wajib-wajib. Ada di Ramadan begitu juga. Qobliyah, ba'diyahnya kagak kita kerjain. Sampai-sampai ada orang yang masuk Ramadan, di luar bulan Ramadan nggak pernah baca Quran. Ada di Ramadan begitu juga, kagak baca Quran, kagak doyan. Ini orang kedua yang tidak dapat keuntungan di saat Allah takdirkan di bulan Ramadan. Udah berapa kali hatam, Pak? Banyak. Resep banget dengernya itu. Ibu-ibu di bawah masih ada ini. Bu, masih hidup. Udah berapa kali Pak bolak-balik Quran? Ibu-ibu di bawah udah berapa kali mindahin Quran? Ini kesempatan, Pak. Ramadan itu jangan pernah kita sia-siakan. Karena Ramadan banyak mengandung keuntungan dan keberkahan. Berharap Allah tetapkan kita masuk kepada kelompok orang-orang yang beruntung, insya amin ya rabbal alamin. Kalau masuk Ramadan ada ibadah-ibadah penunjang yang tidak kita lakukan, sunnah kagak kita kerepin. Ada orang yang doyan puasa kagak doyan taraweh. Ada nggak orang sini begitu? Yang lebih parah, dia taraweh puasa kagak. Ada nggak? Ada nggak yang lebih parah lagi nih? Lebih parah lagi, dia pora-pora puasa. Ada orang sini begitu. Makanya jangan sampai ini puasa diulang. Jangan sampai ada 2 putaran ini. Kalau sampai puasa 2 putaran, karena banyak yang curang, keblangsak kita, Pak. Makanya nih, kita kudu mikir bahwa Ramadan di tahun ini harus kita ambil keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Karena belum tentu di Ramadan tahun depan kita dipertemukan kembali dengan Ramadan. Betul-betul. Enggak ada jaminan bisa ketemu Ramadan di tahun-tahun berikutnya.
Makanya ambil kesempatan ini. Puasa kudu dilengkapi dengan tarawih. Tarawih jangan banyak alasan. Capek banget ini kalau tarawih. Tarawih mah kan sunnah, begitu ngomongnya. Benar apa benar? Padahal tarawih pelengkap orang puasa. Tarawih itu diberikan kebebasan. Agak bisa diri, walaupun mampu diri, ya juzu alal qu'ud, boleh duduk tarawih mah. Makanya kalau Bapak capek urusan tarawih, walaupun bisa diri, duduk aja Pak. Enggak ngapa-ngapa tarawih mah. Cuman pahalanya nisful ajri, pahalanya separuh. Ya daripada kagak dapat pisan. Bisa diri, terus nggak pengen duduk. Boleh nggak dengan cara lain? Boleh, bil ittija, miring sembahyang. Miring, Pak. Miring. Iya gitu, miring kayak mau dimasukin. Iya, miringnya begitu, bayang. Bapak masuk barisan aja sambil miring begitu, nggak ngapa-ngapa. Yang kagak boleh bil istilqa, nggak boleh itu celentang. Kalau sholat sunnah nggak boleh celentang, tapi kalau sholat fardu boleh celentang. Makanya kalau sholat fardu nggak bisa diri. Ngapain? Munhanian. Munhanian itu doyong. Nggak bisa doyong. Yusolli ala rukbatih. Dia sholat pakai megang dengkul. Nggak bisa megang dengkul. Yusolli alal qu'ud. Dia sholat sambil duduk. Jadi kalau orang nggak bisa diri, cara sholatnya begitu dulu tuh. Kudu doyong dulu. Doyong kagak bisa baru megang dengkul. Megang dengkul nggak bisa baru duduk. Duduk kagak bisa. Miring. Miring kagak bisa. Boleh celentang kalau sholat fardu. Celentang kagak bisa. Auma bi ajbani. Sholat pakai kedipan mata. Kedipan mata kagak bisa. Sholat pakai hati. Pakai hati kagak bisa. Udah gotong baik dah orang begitu mah. Itu caranya Pak. Makanya jangan pakai alasan. Tarawih kita mah emang dari dulu tarawih kita mah 20 rakaat. Benar apa benar? Karena itu ajaran yang memang dibawa oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi kan Sayyidina Umar bin Khattab itu yang menyempurnakan tarawihnya Rasulullah. Waktu masih ada Nabi, tarawihnya kagak sama kita. Waktu di zaman adanya Rasul, Nabi tarawih juga. Cumanan separuh Ramadannya tarawihnya di rumah. Sampai di masjid juga kagak ngajak-ngajak orang. Cumanan karena ada Nabi yang sholat di malam-malam Ramadan, orang pada ngikut. Tapi belum berjamaah. Di saat Nabi kagak ada yang sholat 3 orang, ada yang sholat 4 orang, ada yang sholat 5 orang. Akhirnya di zaman Sayyidina Umar bin Khattab ada sahabat Sayyidina Umar namanya Ubay bin Ka'ab. Nih Ubay bin Ka'ab ini salah satu sahabat yang cerdasnya luar biasa nih. Dia ngomong sama Sayyidina Umar, bagaimana orang yang banyak sholat di malam Ramadan, kita kumpulin aja dah. Kita tetapin aja kalau di malam Ramadan sholat sunnahnya 20 rakaat. Cumanan dengan syarat 20 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi kalau ada orang yang sholat tarawehnya
4 rakaat salam, 4 rakaat salam itu kagak masuk kepada sunnah. Jadi kudu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau kurang dari 20 boleh kagak tarawih kita? Akhirnya ulama punya kesepakatan bahwa urusan tarawih itu aqalluha, yang paling dikit rakaataini, 2 rakaat. Wa aktsaruha, yang paling banyak isyruna rakaatan, yang paling banyak 20 rakaat. Ada yang tarawih 8 rakaat kagak ngapa-ngapa kalau emang niatnya judulnya tarawih. Kan itu ada dalilnya. 8 rakaat. Nabi itu di malam Ramadan ngerjain 11 rakaat. Baik di Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Itu kan bahasa hadisnya begitu. Nabi itu di Ramadan dan di luar bulan Ramadan ngerjain 11 rakaat. Kira-kira itu sembahyang tarawih apa bukan itu? Nabi itu ngerjain sholat di Ramadan dan di luar Ramadan 11 rakaat. Itu tarawih apa bukan kira-kira? Tarawih kan cuma adanya di Ramadan. Kalau di luar Ramadan ada tarawih, Bang? Kagak. Berarti sholat apa dong itu? Sholat sunnah witir Rasulullah. Tapi ada yang memahami bahwa itu sholat tarawih. Kagak ngapa-ngapa. Yang penting judulnya tarawih dah. Benar apa benar? Benar apa benar? Cumanan kalau udah jejak di 20 rakaat jangan pindah-pindah. Apalagi kalau tarawihnya ngelihat imam. Nah ini yang parah. Ada orang sini kalau tarawih ngelihat jadwal imam. Raumannya yang imam rada lamaan dikit dia ogah tarawih. Kalau tarawih yang romannya rada gancang, baru sergap dia. Itu jangan milih-milih. Makanya rumusnya orang tarawih itu jangan ngelihat imam. Sebab kalau kita kagak resep sama imam, hati kita ngurut-ngurut, kita ngikut juga sholat, itu kagak dapat pisan pahalanya. Termasuk kalau kita sembahyang Jumat. Sembahyang Jumat nih, nemuin khatib yang romannya panjang banget ngomongnya. Terus suaranya kagak jelas. Pulang sembahyang Jumat, kita ngomongin tuh sama teman kita. Itu tadi yang khatib siapa sih? Mana panjang, mana lama, mana kagak jelas. Kalau kita ngomong begitu, pahala Jumat bures. Jong urusan pahala Jumat. Bye-bye tuh. Makanya kalau udah ibadah, rasain aja, Pak. Kalau sampai ada makmum yang mengira ada imam, yang jadi imam tuh makmum mengira imamnya kurang daripada rukun sholatnya, dia nyangka tuh imam kayaknya kurang dah salah satu rukun sholatnya. Lempengan itu juga bapak yang jadi makmum kagak dapat pahalanya. Paham ini sampai di sini? Makanya kalau jadi makmum udah pasrahin aja sama imam. Mau dibawa kemana ke? Pasrahin aja. Karena kalau makmum kagak khusyuk, yang nanggung imam. Kalau imam kagak khusyuk, yang nanggung belum tentu, Pak, jadi imam khusyuk. Belum tentu. Apalagi jadi imam tarawih. Kadang-kadang ada yang keder bacaannya. Ini inna a'toyna dulu apa aro'aital ya? Begitu. Bener gagak? Bener gagak? Ada imam yang kadang-kadang, kalau saya pikirin, bisa jadi imam juga kurang tapi khusyuk. Sebab kadang suka mikir, ntar ayat apa yang dibaca ya? Begitu nggak? Bener gagak? Ngerasain apa kagak? Makanya kalau jadi makmum kagak khusyuk, yang nanggung imam kagak khusyuk, yang nanggung apa gimana sih?
Kan dia udah nanggung makmum. Makmum kagak khusyuk yang nanggung imam. Imam kagak khusyuk yang nanggung makmum yang khusyuk. Dari sekian banyak makmum, nggak mungkin nggak ada yang khusyuk. Pasti ada salah satu yang dianggap khusyuk sholatnya. Jadi aman, Pak. Aman apa kagak? Makanya enaknya tuh kalau rajin sholat jamaah begitu. Kagak ada beban. Banyak yang nanggung urusan kita. Makanya Ramadan itu mengajarkan itu semua. Ciri orang Ramadannya berhasil, makanya kagak kelihatan di lempengan Ramadan saat ini. Ciri orang Ramadannya berhasil itu nanti setelah Ramadan. Kira-kira sama apa kagak jamaah subuh di subuh ini di saat kita subuh di luar Ramadan? Apakah sama sholat jamaah kita seperti jamaah kita sholat taraweh? Ayo dah. Kalau sama berarti berhasil Ramadan kita. Tapi kalau beda, nah, ini dia nih yang jadi perkara. Bener kagak? Bener kagak? Kita kan ramenya di saat Ramadan doang kan. Penuhnya tempat-tempat ibadah di saat Ramadan doang kan. Di luar Ramadan, itu dapat sebaris aja sembahyang subuh. Udah cakep bener. Ini yang kudu kita pikirin. Jadi puasa Ramadan bukan hanya sekedar puasa. Karena Ramadan madrasatul ruhaniyah. Ini kan kita lagi sekolah, Pak. Lagi disekolahin kita. Dan orang yang puasa di Ramadan itu Al-Quran nyebutnya as-saihun. Itu ada di dalam surah At-Taubah ayat 112. As-saihun. At-ta'ibun. At-ta'ibun al-abidun. Itu mulai ayatnya begitu. Ada di tengahnya as-saihun ar-raki'un as-sajidun. Busyra lil mu'minin. As-saihun itu di dalam tafsir An-Nawawi diartiin as-saimun. As-saihun itu orang yang mengembara. Jadi orang yang puasa itu sedang mengembara spiritualnya. Sedang mengembara rohaninya. Untuk apa? Untuk mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang as-saihun, as-saimun, orang-orang yang puasa, makanya kata Nabi, siyahatu ummati as-siyam. Pengembaraan umatku itu adalah mereka yang melakukan siyam. Siyam itu beda, Pak, dengan saum. Halo? Masih hidup. Siam itu beda, Pak, dengan saum. Siam itu puasa yang pakai aturan. Makanya kalau puasa Ramadan itu ayatnya kutiba alaikumus siam. Tapi kalau saum itu puasa yang kagak keiket sama aturan. Itu namanya saum. Kalau puasa di 13, 14, 15 tiap bulannya, itu puasa yang disebut ayyamul bid, itu disebut saum.
Karena kalau puasa sunnah mah bebas. Enggak kudu niat malamnya. Benar. Kalau puasa Ramadan, malam kudu niat. Menurut mazhab Imam Syafi'i. Kalau dia habis subuh baru niat, batal puasanya. Tapi menurut Imam Malik, kagak ngapa-ngapa. Menurut Imam Abu Hanifah, habis subuh juga boleh niat. Tinggal pilih dah. Makanya niatnya kita tuh ada 3 kalau mau masuk Ramadan. Dulu guru-guru ngaji kita tuh ngajarin begini. Kalau mau puasa, besoknya mau puasa, habis asar kudu mandi. Keramas. Sampoknya cari merang. Bener nggak begitu? Bener kagak begitu? Habis itu baru dah niat. Niat buat 1 bulan puasa. Nawaitu sauma syahri Ramadana kullihi. Begitu kan? Bener kagak? Itu niatnya Imam Malik tuh. Bukan niatnya dari Imam Syafi'i. Kalau mau pakai niat itu, kalau kita ngomongnya begitu, nawaitu sauma syahri Ramadana kullihi, ngomongnya begitu, niatnya kagak sah. Kalau pengen sah, niatnya begini. Saya berniat taklid kepada mazhab Imam Syafi'i untuk niat puasa Ramadan sebulan penuh. Nah itu boleh. Jadi harus ada omongan taklidnya. Niat habis subuh Imam Syafi'i kagak sah. Tapi menurut Imam Abu Hanifah sah habis subuh. Jadi kita ada 3 niat tuh yang kita pakai. Karena kita pada umumnya pengikut mazhab Imam Syafi'i, maka yang kita baca kalau habis tarawih, nawaitu sauma gadin an adai fardhi syahri Ramadana. Ramadana apa Ramadhani? Ramadana apa Ramadhani? Kalau Ramadana itu buat puasa yang kagak ketahuan. Ini repot nih kalau ngomongin ini nih. Ini repot nih kalau ngomongin ini. Kata Ramadan itu ismun ghairu munsharif asalnya. Kata Ramadan itu kata yang kagak bisa dirubah-rubah. Asalnya begitu. Tapi di dalam niat itu kata Ramadan jadi idhofah dari kata hadhihi. Makanya sebenarnya harus Ramadhani, bukan Ramadhana. Kalau Ramadhana hadhihi sanata, harus hadhihi sanata, bukan hadhihi sanati. Tapi kagak ngapa-ngapa dah udah. Iya, pakai mau Ramadhani kek, boleh aja dah. Yang penting jangan Maradona. Tapi itu bisa juga jadi bahaya, Pak. Karena niat itu diucapkan mustahab, sunnah memang. Rukunnya niatnya di dalam hati. Yang paling benar itu nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kalau ramadhani itu karena dia idhofah. Kalau ramadhani berarti kita niat emang benar-benar buat niat puasa besok begitu. Udah puyeng dah mikirin itu mah. Makanya jangan sampai Ramadan kita kehilangan. Terlebih di 10 terakhir ini, Pak. Di 10 terakhir ini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu syadda mi'zarah wa aiqadha ahlah wa ahya laylah.
Nabi itu biasa, Pak. Kalau di 10 terakhir, ngencengin sarungnya. Maksudnya, perbanyak taatnya. Wa aiqadha ahla, keluarganya selalu dibangunin. Dan selalu ngidupin hari malam-malam di 10 terakhir di bulan Ramadan. Karena di 10 hari terakhir bulan Ramadan, di mana ada Lailatul Qadar, di mana malam kemuliaan bisa didapatkan bagi orang-orang yang menjalankan puasa dengan sesungguhnya. Lailatul Qadar itu begini nih, iltamisuha Lailatul Qadri fil ashril awakhiri minal witri. Cari di 10 hari terakhir bulan Ramadan, di malam-malam ganjil, yaitu ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu bisa datang sama siapa aja, Pak. Kuduknya bagaimana kita biar bisa dapat Lailatul Qadar? Kan pertanyaannya itu tuh. Benar kagak? Ada syaratnya bahwa di malam 10 terakhir itu Nabi biasa i'tikaf. Salah satu syaratnya untuk mendapatkan Lailatul Qadar i'tikaf. I'tikaf itu makhsusun biniyatin makhsusah. Diam di satu tempat, di tempat yang khusus, dengan niat yang khusus. Karena orang i'tikaf kudu pakai niat. Nah terus pertanyaannya, kalau orang dia nggak bisa i'tikaf, apakah punya kesempatan untuk dapat Lailatul Qadar? Kan itu pertanyaannya. Benar kan? Jaga rumah sakit. Kalaupun ada perempuan yang lempengan di 10 terakhir, datang bulan, kira-kira punya kesempatan kagak buat dapat Lailatul Qadar? Di dalam tafsir Al-Imam Baghawi dan di tafsir Al-Imam Tabari itu disebutin bahwa Lailatul Qadar itu al-amalu shalih fi layaliha minar Ramadan. Jadi yang dimaksud malam kemuliaan itu, dan malam kemuliaan itu bisa didapatkan oleh seseorang jika orang itu di malam-malam terakhir di 10 bulan Ramadan atau di hari-hari 10 terakhir bulan Ramadan, yaitu banyak melakukan amal-amal saleh. Jadi i'tikaf itu bukan cuma satu syarat satu-satunya untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Ada amal-amal soleh yang bisa kita lakukan. Apa amal solehnya? Al-Quran nyebutin, innal ladzina yatlunal kitab wa aqamus salat wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur wa ulaika humul Allah ini biar sergap apa Pak? Wa ulaika humul muflihun. Jadi selain i'tikaf, yatlunal kitab. Kata Syekh Imam An-Nawawi, yatlunal kitab itu yadawamuna ala qiraatil Qur'an. Terus menerus dia membaca Al-Quran. Jadi orang yang kedua bisa mendapatkan Lailatul Qadar adalah orang yang mendawamkan, melazimkan terus menerus membaca Al-Quranul Karim.
Syarat yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum, bahwa di 10 terakhir itu kagak pelit jadi orang. Dia sedekah baik sembunyi maupun terang-terangan. Dia mau sedekah di 10 terakhir itu. Karena orang yang sedekah, orang yang kagak pelit, punya kesempatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Wa aqamus shalah, dan juga orang-orang yang qiyam, orang yang bangun malam, termasuk tarawih. Itu kan termasuk salat malam juga, Pak. Makanya kata Nabi, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama, man itu isim mausul. Maksudnya siapa aja, mau laki mau perempuan. Kalau qama di Ramadan, maksudnya qomaknya itu salat tarawih. Kagak berhenti salat tarawihnya karena iman, karena mencari keridhaan Allah, dipastiin bahwa Allah bakal ngampunin dosa-dosa dia yang belakang. Amin ya rabbal alamin. Pak, sampai jam berapa ini kita? Romannya udah terang ini ya. Sampai jam 8 sanggup? Karena libur ya. Jam 8 gitu saya ceramah sampai jam 8, Bapak sanggup? Bapak udah pernah ngelihat orang ceramah pingsan belum? Kayaknya di sini doang dah saya yang pingsan. Itu nyuruh ceramah apa nyeksa kalau begitu? Bapak Ibu yang Allah muliakan. Makanya jangan sampai dah ya Pak, 10 terakhir ini kita manfaatkan, tambah semangat lagi untuk meraih keuntungan, untuk mendapatkan malam Al-Qadar insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Gini Pak, orang makan kalau puasa itu jangan sampai puasanya tibang ngedapetin lapar sama aus doangan. Jadi jangan sampai tuh puasa kayak yang udah-udah. Puasa sih puasa, cuman kadang mulut kagak kita jaga. Bener kagak? Bener kagak? Puasa itu ada adabnya. Makanya adab orang yang puasa itu kata Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami itu ulama Syafi'iyah yang hidup di tahun 900-an Hijriah. Setelah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sebelum Ibnu Hajar Al-Asqalani ada Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi yang pertama itu Ibnu Hajar Al-Haytami. Yang kedua Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang ketiga Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Asqalani ini yang banyak ngapal hadis, ribuan apal tentang hadis Nabi. Sampai sanad-sanadnya, riwayat-riwayatnya apal tuh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Makanya ada kitab khusus yang disyarah tuh, yang dijelasin oleh Syekh Muhammad An-Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Sama Imam Nawawi itu. Ada kitabnya Ibnu Hajar yang dijelasin sama Syekh Imam Nawawi. Kitab yang populer di kalangan kita yang disebut kitab Nasaihul Ibad. Itu tuh kitab syarah dari Syekh Imam Nawawi. Syekh Imam Nawawi itu Pak orang Indonesia, Pak. Orang Banten yang meninggal di Mekah. Ulama Indonesia yang terkenal sedunia. Al-Bantani, Al-Jawi Al-Bantani. Kita tuh banyak Pak punya ulama-ulama populer yang terkenal di dunia. Terkadang kita yang emang kurang memahami, benar apa benar? Ternyata orang-orang Indonesia itu karena banyak orang alimnya, sehingga Allah banyak memberikan keberkahan buat bangsa kita. Amin ya rabbal alamin. Makanya kata Ibnu Hajar Al-Haytami itu di dalam kitabnya Ittihafu Ahlul Islam
bi khususiyatis siam, itu orang puasa kudu tahu adab. Kalau dia nggak tahu adab, kagak sempurna puasanya. Apa adabnya? Orang puasa itu al-mubadaratu alal fitri fi tahaqquqil gurubi. Orang puasa itu kalau lagi puasa, udah tahu yakin datang maghrib, kudu cepet-cepet buka. La yazalun nas wa'ajilu fitrahum. Manusia itu enggak dianggap bagus kalau dia puasa agak cepet-cepet buka. Kalau datang maghrib, yakin itu maghrib, kita kudu cepet-cepet buka, jangan belagu. Entar raja entaran. Yang kagak boleh lagi begini Pak nih, yang kagak boleh nih. Itu kalau yakin datang maghrib, kita kudu cepet-cepet buka. Yang kagak boleh, kita suka ngomong begini nih. Ini lama amat ya maghrib. Pernah nggak ngomong begitu? Pada ngerasa ya. Itu tuh kalau kita ngomong begitu, berarti kita kurang adabnya di saat puasa. Kalau kurang adab, berarti hilang pahala puasanya. Paham nggak sampai di sini? Jadi kalau datang maghrib, udah cepet buka. Dengar bedug, langsung buka, apa gimana? Nah ini dia nih yang jadi perkara juga nih. Dengar azan langsung buka, apa gimana? Langsung. Nah ini dia nih yang jadi perkara nih. Jadi dibilang cepat buka itu bukan lantas dengar azan langsung buka. Jadi kudu nungguin dulu azan itu sampai diucapan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makanya yang jadi tukang azan maghrib, azannya jangan pakai ngayun-ngayun. Yang tukang azan maghrib, azannya kudu segera. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kudu begitu. Karena yang puasa lagi nungguin ucapan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu baru boleh kita buka. Langsung kita ambil. Nah ini dia nih. Jadi banyak amat salahnya ya orang sini. Langsung kita ambil korma. Karena kanan nabiyyu yabturu min rutubat. Nabi itu qabla shalah. Nabi itu kalau lagi puasa, selalu Nabi itu bukanya pakai korma. Korma apa? Korma rutob. Korma rutob itu korma yang udah mateng, tapi masih muda. Itu namanya korma rutob. Korma muda dah. Yang mengkel, yang korma mengkel, itu sunnahnya Pak tuh. Ambil satu itu air, ambil satu itu korma, langsung kita kunyah-kunyah, kita telan. Sebab korma itu dapat sunnahnya, dapat sehatnya. Setelah kita telan, itu korma ngomong di dalam. Ngomongnya begini, leher, siap-siap ya. Ntar lontong masuk, begitu. Itu korma Pak yang ngomong. Sebab kalau langsung masuk makanan besar, kita jadi kagak sehat. Dapat sunnahnya, dapat sehatnya. Kalau kagak ada rutob itu ya murah Pak. Nggak sampai 100.000. Masa sih buat urusan sunnah kita sayang? Bener kagak? Beli aja Pak, satu makan setiap buka. Insya Allah cukup sebulan kalau makannya atu-atu. Makannya yang ganjil, boleh 1, boleh 3, boleh 5, boleh 7, boleh 11, boleh. Itu melapar dia. Yang penting ambil sunnahnya aja.
Kalau nggak ada korma muda, tamroh, berarti korma yang kering. Sunnah kedua tuh. Kalau korma yang kering kagak ada, hasan hasawat mimmain, baru pakai. Itu dia. Wajibnya pakai gorengan. Makanya kan orang puasa begitu. Ada yang akalnya cakep banget. Biar dapat sunnahnya, dapat wajibnya, itu tahu diisiin korma. Sebab orang kita mah kalau buka puasa, kalau kagak pakai gorengan, romannya kagak aci. Bener apa bener? Jadi yang sunnahnya korma, Pak. Kalau korma kagak ada, baru pakai air. Langsung kita ambil gelas yang ada airnya, kita angkat, langsung kita. Nah ini dia nih perkara lagi nih. Jadi caranya kalau mau minum tuh hasan haswat. Maksudnya itu dihirup dulu. Dihirup hawa airnya. Dihirup hawa airnya dulu, baru kita rasain tuh hawa. Baru kita minum. Begitu caranya kalau buka puasa pakai air. Ini mah langsung baik. Bener apa bener? Kalau kagak ngaji begini jadi kagak paham. Bener bener. Makanya orang puasa itu kudu tahu adabnya. Karena di atas adab, di bawah adab ilmu. Bener kagak? Ilmu puasa kudu kita punya. Adab kudu kita punya. Itu adab, Pak. Mumpung nih masih 10 hari nih. Benar apa benar? Terus yang kedua, adab yang disebut secara batin. Itu kapul lisan. Jaga urusan lisan kita. Wa kullu minal jawarih, dan tiap-tiap anggota tubuh kita jangan sampai bikin maksiat, bikin dosa. Itu ada. Insya kita nih Pak lagi puasa sama bini, jangan gentak-gentak bini. Itu ada Pak. Banyak sabarnya. Betul nggak Bu? Orang laki kalau puasa begini sama bini, pertama kudu bares, kudu juga sama bini itu baik. Baiknya begini maksudnya, kalau di luar bulan puasa, kita kalau ngasih duit belanja bini, misalnya sehari 100.000. Kalau di bulan puasa ngasih belanja bini 200.000. Setuju Bu? Bapak setuju Pak? Ngapa orang laki pelit amat ya Bu ya? Ini kayak ceramah di dalam goa ya. Jadi itu adab tuh Pak. Jadi kita itu yang deket dulu kita girangin. Bini kita biar girang. Kalau lagi puasa, karena kan dia yang ngelayanin kita. Jadi orang laki jangan kebanyakan banyak pelitnya. Ini mah orang laki kadang-kadang sama bini dewek pelit, sama bini orang baik. Ada orang laki begitu ada. Makanya Ramadan itu semuanya diberikan keluasan untuk kita mampu melakukan kebaikan demi kebaikan, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita di Ramadan ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mudah melakukan kebaikan demi kebaikan, amal soleh di dalamnya, dan 10 terakhir ini kita pun diberi kesempatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Sepertinya karena waktu jua yang memisahkan kita, karena kita lihat matahari udah nongol, udah roman rada-rada terang, kita kudu udahin, karena kalau makin nambah bukan makin paham romannya, makin puyeng.
Sebab rata-rata yang ngaji aki-aki. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi. Yang penting kita biar pada sehat, duit kita banyak. Benar apa benar? Walaupun duit bukan tujuan di akhir puasa ini, tapi duit diperluin. Benar kagak? Benar kagak? Makanya saya pesan sama ibu-ibu di bawah, jangan mikirin dulu makanan yang bakal kita bikin buat lebaran. Pikirin dulu puasa yang kudu kita selesaikan. Insya Allah. Karena makanan apapun yang kita bikin buat persiapan lebaran, ujung-ujungnya di lebaran kagak ada yang makan. Benar apa benar? Benar apa benar? Karena lebaran begitu mah yang diperluin kudu kita kumpulin duit recehan. Bab kalau ponakan datang kita kagak bagi duit, ujung-ujungnya tuh ponakan kita ngomongin kita. Dia bakalan ngomong sama babaknya, "Mbak, jangan ke rumah Baba Ono, sebab Baba Ono mah pelit." Insya Allah banyak rezekinya. Allah kasih panjang umur kita semua. Bihadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi min ya Rabbana ya Karim ya Arhamar Rahimin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah bi syafatil Fatihah. Ya farijal ham ya kashfal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham ya dafi'al balaya Allah ya dafi'al balaya Rahman ya dafi'al balaya Rahim. Da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hasil liputan video ini. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Mohon di-like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.